Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 9 Januari 2024. Beragam informasi dan berita menarik tersaji untuk Anda. Di halaman pertama kita melihat ada cuaca buruk hantui logistik pemilu. KPU dahulukan distribusi ke daerah terpencil. Nah, kotak suara dirakit di daerah tujuan. Tribuners, cuaca buruk akhir-akhir ini menjadi kendala besar distribusi logistik pemilu 2024. Sebagai antisipasinya, Komisi Pemilihan Umum Sulsel berencana mengirimkan surat suara yang belum dirakit ke daerah terpencil terlebih dahulu untuk dirakit di lokasi. Hal itu dikatakan Ketua KPU Sulsel Hasbullah saat mendampingi PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin meninjau kesiapan logistik pemilu di gudang logistik KPU Jalan Insinyur Sutami Kompleks Pergudangan 55 Makassar pada Senin 8 Januari 2024. Daerah-daerah terpencil umumnya berada di pulau-pulau terluar Sulsel serta daerah pegunungan yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Hasbullah mengatakan, cuaca buruk yang tidak menentu akhir-akhir ini akan menjadi kendala yang bisa menghambat kelancaran distribusi logistik. Makassar masih ada beberapa daerah pulau dan nantinya dirakit di kecamatan. Itu antisipasi karena pulau besar dan melihat kondisi cuaca juga, kata Hasbullah. Strategi lain yang disiapkan adalah melakukan pengiriman logistik lebih awal, minimal sepekan sebelum hari H pencoblosan. Kemudian PJ Gubernur mengatakan, berapapun dana dibutuhkan, kami siap. Tribuners, untuk memastikan kelancaran, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menyiapkan alokasi anggaran belanja tak terduga atau BTT. BTT ini disiapkan untuk memastikan proses distribusi surat suara dan kotak suara lancar. Dalam prosesnya, Pemprov Sulsel disebut Bahtiar siap mengucurkan anggaran BTT jika KPU butuhkan. Tentunya ini atas persetujuan Bawaslu. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 8. Pada mata lokal memilih, Ganjar Anies berhasil manfaatkan ruang debat. Nah, Tribuners, di halaman 8 ini Prabowo dituliskan bahwa kerepotan untuk menangkis serangan. Nah, penampilan calon presiden atau capres Ganjar Pranowo di debat capres mendapatkan sorotan positif dari pengamat politik Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tamba pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unhas itu menyatakan Ganjar Pranowo terlihat lebih tenang pada debat kemarin. Pak Ganjar sedikit lebih tenang dalam debat semalam, tidak mudah terpancing terhadap situasi-situasi tertentu, kata Prof. Sukri Tamba pada Senin 8 Januari 2024. Prof. Sukri Tamba menilai sesungguhnya diharapkan dalam debat adalah adanya pengetahuan dan strategi para kandidat. Nah, debat semalam Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berhasil memanfaatkan ruang dengan baik, kata Sukri Tamba. Namun menurutnya Prabowo Subianto kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada. Padahal sebelumnya banyak yang yakin debat ini akan menjadi momentum Prabowo Subianto karena memang merupakan bidang keahliannya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ia juga mengungkapkan sayangnya Prabowo kurang bisa memanfaatkan ruang. Padahal banyak yang merasa yakin bahwa debat kali ini adalah malamnya Pak Prabowo. Pak Prabowo terlihat kerepotan menangkis serangan lawan, katanya. Setelah debat, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah konferensi pers. Prof. Sukri Tamba menganggap bahwa hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebaiknya sampaikan bahwa debat kali ini belum maksimal, berikan klarifikasi atau buat pernyataan lain yang lebih membangun. Tetapi justru yang terjadi adalah hal yang lain, jelas Sukri Tamba. Penilaian ini menyoroti pentingnya strategi dan respon efektif dalam menghadapi debat capres, sehingga berdampak signifikan pada persepsi publik terhadap kandidat.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan sejauh mana dampak dari penilaian ini terhadap elektabilitas masing-masing calon presiden. Kemudian survei LSI, Prabowo butuh 7%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis hasil survei terkait elektabilitas ketiga calon presiden pasca debat ketiga Pilpres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam. Menurut hasil survei dari Denny JA, elektabilitas calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih mendominasi dibandingkan dengan pesaing lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Elektabilitas Prabowo tetap stabil mencapai 43,3% sesuai dengan hasil survei sebelum debat ketiga yang dilakukan oleh LSI Denny JA maupun Center for Strategic and International Studies pada akhir Desember 2023. Survei LSI Denny pada Desember 2023 menunjukkan dukungan sebesar 43,3% untuk Prabowo. Kemudian diikuti Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 25,3% dan Ganjar Pranowo dengan 22,9%. Survei CSIS pada periode yang sama mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 43,7%. Kemudian Anies Muhaimin 26,1% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Pendiri LSI Denny JA menjelaskan bahwa kesamaan hasil survei antara LSI, Denny JA, dan CSIS disebabkan oleh metodologi yang sama dan waktu survei yang bersamaan. Kedua lembaga ini tidak berkomunikasi mengenai elektabilitas calon presiden, sehingga hasil yang hampir mirip menunjukkan konsistensi dari dua lembaga tersebut. Denny JA juga membahas pengaruh debat capres terhadap elektabilitas. Menurutnya, dari populasi pemilih Indonesia 47,5% menonton debat tersebut, tetapi hanya 31% yang menonton secara penuh. Hasil menunjukkan bahwa 22,2% dari mereka yang menonton penuh yang mengubah pilihan mereka setelah debat, sehingga tidak banyak perubahan pada elektabilitas pasca debat. Denny JA menyatakan situasi per awal Januari menunjukkan Prabowo berada pada angka 47%. Lebih dan hanya membutuhkan tambahan 7% untuk memenangkan satu putaran. Selain itu, survei LSI Denny JA juga menyoroti elektabilitas individual. Hasilnya menunjukkan bahwa 95% populasi menyatakan sudah mengenal Prabowo. Sementara tingkat keterkenalan Anies dan Ganjar masih di bawah 95%. Tingkat kesukaan terhadap Prabowo juga tinggi, di atas 80%, sementara Anies dan Ganjar di bawah 75%. Menurut Denny JA, tingkat pengenalan Prabowo sudah mencapai premium sebanding dengan tingkat pengenalan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Pilpres 2009 dan Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu. Kemudian dari mata lokal memilih Tribuners, kita beralih ke Tribun PSM di halaman 16. Setiap laga anggap final, tugas berat pertahankan gelar juara. Tribuners, skuad PSM Makassar mengincar hasil positif di 11 pertandingan sisa Liga 1 2023-2024. Pasukan Berardo Tavares harus menganggap semua laga adalah final, sebab mereka dalam misi berat untuk mempertahankan juara Liga 1. Sekarang ini masih tercecer di peringkat 11 dengan 29 poin. Peluang back-to-back juara masih terbuka, asalkan mampu menembus peringkat 4 besar klasemen akhir. Lantaran posisi 4 merupakan batas masuk Championship Series, poin dimiliki sekarang berjarak 9 poin dengan PSIS Semarang. PSM Makassar kemudian diuntungkan dengan banyak laga kandang. Ada 7 pertandingan berstatus sebagai tuan rumah. Jika laga kandang disapu bersih dengan kemenangan, maka dapat ditambahkan 21 poin. Untuk 4 laga tandang,
tim berjuluk pasukan Ramang tak boleh kehilangan poin. Jika mampu memenangkan akan dapat tambahan 12 poin. Namun jika imbang, poin dikumpulkan hanya 4. Kalau jumlah 29 poin PSM Makassar sekarang ditambahkan dengan 33 poin dari 11 sisa laga, jika dimenangkan, mereka akan menutup musim dengan 62 poin. Namun, jika 29 poin tersebut ditambahkan dari hasil menang kandang dan seri tandang dengan koleksi 25 poin, PSM Makassar minimal bukukan 54 poin. Jumlah poin maksimal 62 dan minimal 54 poin itu dinilai bisa membuat klub kebanggaan masyarakat Sulsel ini finish di peringkat 4, sebab rata-rata klub yang finish di peringkat 4 klasemen sejak 2017 hingga 2022-2023 hanya kumpulkan 52 hingga 65 poin. Apalagi persaingan di klasemen sekarang ini sangat sengit. Setiap tim bisa saling mengalahkan setiap pekannya, serta selalu ada pergeseran posisi yang terjadi di klasemen. Pengamat sepak bola Asegaf Rasak mengatakan PSM Makassar perlu meningkatkan performa jika ingin menembus 4 besar. Tentunya setiap pertandingan harus dimaksimalkan. Sebagai juara bertahan, punggawa PSM Makassar dituntut bekerja keras. Alasannya tim lawan punya motivasi berlipat ganda. Kalau mau di posisi 4 harus mempersiapkan tim, poin penuh diraih di setiap laga. Memang berat, tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, katanya saat dihubungi melalui telepon pada Senin 8 Januari 2024. Asegaf optimis hal ini bisa terwujud asalkan jeda kompetisi saat ini dimanfaatkan dengan baik untuk berbenah. Mematangkan lagi taktik, kemudian pelatih dan manajemen memberi semangat serta motivasi kepada MR Van CS. Sejumlah masalah yang ada sebelumnya diharap sudah selesai supaya pemain mempengaruhi sisa laga bisa bermain atraktif. Tak lupa tak ada lagi cedera yang menghantui ditambah dukungan supporter. Sekarang bagaimana persiapkan tim, mental, pemain, manajemen, pelatih dan supporter saling dukung dan harus sejalan semua, ucap ex-pelatih PSM Makassar ini. Kemudian Bernardo Tavares tercepat raih 100 poin. Bernardo Tavares mencatatkan namanya sebagai salah satu pelatih tercepat meraih 100 poin di Liga 1. Juru taktik asal Portugal itu telah mengoleksi 100 bersama PSM Makassar hanya dari 50 pertandingan saja. Di musim pertamanya, Bernardo Tavares membukukan 75 poin dari 34 pertandingan. Torehan poin tersebut membawa klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan merengkuh gelar juara Liga 1. Kemudian di musim keduanya, pelatih berusia 43 tahun itu sudah mencatatkan 29 poin dari 23 pertandingan. Bernardo Tavares bersama PSM Makassar telah membukukan 104 poin dari 47 laga yang sudah dilalui. Kemudian Tribuners, masih banyak informasi dan juga berita yang tersaji dalam Koran Tribun Timur edisi Selasa 9 Januari 2024. Untuk Tribuners yang ingin membaca secara lengkap, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan jika ingin berlangganan 80.000 per bulan dan 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 9 Januari 2024. Saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.